Halo semuanya, kembali lagi di channel yang receh ini. Kali ini Recengers kembali lagi akan mengungkapkan mengenai legenda-legenda dan sejarah yang ada di bumi ini. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah panjang Sunan Kuning atau Amangkurat V. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya Sobat Receh. Ketika mendengar Sunan Kuning, apa yang terbersit di benak Anda? Imajinasi melayang ke Wali Songo yang nama-nama selalu didahului kata Sunan, atau melayang ke kawasan prostitusi di Semarang, Jawa Tengah. Sunan Kuning atau Sun An Ing, nama tokoh penting dalam sejarah Indonesia abad ke-17. Ia dimakamkan tak jauh dari kawasan lokalisasi prostitusi. Berjarak kurang dari 100 meter dari pusat lokalisasi. Tepatnya di puncak bukit kecil di sisi barat daya lokalisasi. Bukit itu dikenal warga dengan sebutan Gunung Pekayangan. Secara administrasi kewilayahan masuk di Jalan Sri Kuncoro 1 RT 6 RW 2 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Semarang Barat, Kota Semarang. Makam itu dikelilingi pekuburan umum warga sekitar. Tidak terlalu sulit menuju makam Sunan Kuning. Setelah melewati gang-gang kompleks lokalisasi, akan bertemu sebuah gang cukup lebar, ukuran semobil dengan jalanan tidak terlalu menanjak. Tembok warna merah dengan gapura berarsitektur khas negeri China menjadi penanda lokasi makam. Lokasi makam ini berada di bawah pohon besar yang rindang, dikelilingi pekuburan warga Argorejo. Di lokasi, ada 3 bangunan makam, dengan gaya khas China perpaduan rumah Jawa. Selain makam Sunan Kuning, di sekitarnya ada makam Sunan Ambarawa, dan Sunan Kali. Aksesoris serba China juga terpasang, ada lampion, tulisan China, juga dupa di depan pintu masuk 3 bangunan makam itu. Catatan sejarah Semarang menyebutkan Sunan Kuning seorang pahlawan yang mengobarkan perlawanan kepada penjajah Belanda. Sunan Kuning atau Sun An Ing juga diyakini sebagai penyebar ajaran Islam pada abad ke-17. Namun Sunan Kuning dalam perkembangannya identik dengan kawasan prostitusi terbesar di Semarang. Sampai kemudian Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi pada Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2019, menyatakan tempat itu sebagai area bebas prostitusi. Sunan Kuning punya banyak nama, di antaranya Sri Susuhunan Amangkurat V. Ia adalah penguasa terakhir di Kasunanan Kartasura sebelum akhirnya direbut kembali oleh Pakubuwana II atas bantuan VOC, bahasa Belanda, Verenigde Oostindische Compagnie, tetapi tak lama Amangkurat V pun tersingkir. Kemudian Pakubuwana II mendirikan Kasunanan Surakarta. Amangkurat kelima sebagai pemimpin persekutuan Tionghoa Jawa melawan VOC dalam peristiwa Geger Pacinan dijuluki Sunan Kuning yang berasal dari kata Chunling, bangsawan tertinggi. Karena lidah orang Tionghoa susah mengejanya, Sunan Kuning menjadi Sun An Ing. Tentang VOC, Hindia Belanda pada abad ke-17 dan 18 tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda VOC. VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada 1602. Markasnya berada di Batavia, kini bernama Jakarta. VOC bertujuan mempertahankan monopoli terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah, dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala. VOC menjadi terlibat dalam politik internal Jawa pada masa itu, dan bertempur dalam beberapa peperangan yang melibatkan pemimpin Mataram dan Banten. Amangkurat kelima atau Sunan Kuning merupakan salah satu tokoh yang berperan penting dalam peristiwa Geger Pacinan bersama Mangkunegara I Pangeran Sambernyawa. Dalam Geger Pacinan, persekutuan Tionghoa Jawa melawan VOC, Sunan Kuning bersama Kapitan Sepanjang He Panjang dan Mangkunegara I Pangeran Sambernyawa mengobarkan perlawanan sengit terhadap VOC di wilayah kekuasaan Mataram. Perlawanan ini disebut sebagai pemberontakan terbesar yang dihadapi VOC selama berkuasa di Nusantara. Para pemberontak Tionghoa Jawa menobatkan Raden Mas Garendi sebagai Sunan Kartasura bergelar Sunan Amangkurat kelima Senopati Ing Ngalogong Abdul Rahman Sayyidin Panotagomo pada tanggal 6 April tahun 1742 di Kabupaten Pati. Ketika itu, cucu Amangkurat ketiga yang dibuang VOC ini baru berumur 16 tahun, sumber lain menyebut 12 tahun.
Dia pun dianggap sebagai rajanya orang Jawa dan Tionghoa. Pengangkatan Sunan Kuning sebagai simbol perlawanan rakyat Kartasura yang dikhianati Pakubuwana II, yang bersekutu dengan VOC. Padahal, sebelumnya dia mendukung perlawanan Tionghoa Jawa terhadap VOC. Dia meminta pengampunan VOC, karena orang-orang Tionghoa kalah perang, banyak pembesar Jawa tidak tertarik pada kebijakannya, dan bagian timur kerajaannya jatuh ke tangan Cakraningrat IV, Raja Madura yang bersekutu dengan VOC. Bala tentara Sunan Kuning memasuki Kartasura pada Juni tahun 1742 setelah sebelumnya bertempur dari Salatiga hingga Boyolali. Kapitan Sepanjang atau Hepanjang yang bertugas di garis belakang sebagai pengawal Sunan Kuning, bertindak sebagai komandan tentara pendudukan. Pakubuwana II melarikan diri dari Kartasura, dievakuasi Kapten Van Hohendorf VOC ke arah timur Kartasura, menyeberangi Bengawan Solo ke Magetan. Peristiwa itu oleh orang Jawa ditandai dengan Candro Sengkolo atau penanda waktu yang berbunyi, Pandito Enem Angoyok Jagat, artinya raja yang telah kehilangan keratonnya. Sunan Kuning bertahta di Kasunanan Kartasura, terhitung tanggal 1 Juli tahun 1742. Dia mengangkat komandan perlawanan, seperti Mangunoneng sebagai patih dan Raden Suryokusumo atau Pangeran Prangwedana sebagai panglima perang. Segera setelah itu, Sunan Kuning merencanakan menggempur pasukan VOC di Semarang. 1.200 prajurit gabungan Tionghoa Jawa dipimpin Raden Mas Said atau Mangkunegarai dan Singse atau Tan Sin Ko menuju Welahan. Di Welahan mereka bertempur melawan pasukan VOC dipimpin Kapten Gerrit Mom. VOC yang menyerang dari berbagai sudut berhasil memukul mundur pasukan gabungan Tionghoa Jawa. Setelahnya berbagai kekalahan dialami pasukan gabungan Tionghoa Jawa. Beberapa pimpinan terbunuh seperti Tan Wikie di Pulau Mandalika, lepas pantai Jepara dan Singse tertangkap di Lasem dan dieksekusi mati di sana. Pada November tahun 1742, keadaan semakin tidak berpihak kepada Sunan Kuning. Kartasura diserang dari 3 penjuru, Cakraningrat IV dari arah Bengawan Solo, Pakubuwana II dari Ngawi, pasukan VOC dari Ungaran dan Salatiga. Sunan Kuning meninggalkan Kartasura dan mengungsi ke arah selatan bersama pasukan Tionghoa. Walaupun Kartasura telah jatuh, perlawanan terus berlangsung di berbagai tempat di wilayah Jawa. Akhir dari perjalanan Sunan Kuning terjadi pada September tahun 1743 saat terdesak di sekitar Surabaya bagian selatan. Terpisah dari kawalan Kapitan Sepanjang pengawal Sunan Kuning menyerahkan diri ke loji VOC di Surabaya di bawah pimpinan Rainier de Klerk, disusul banyak pemberontak lain. Setelah beberapa hari ditawan di Surabaya, ia bersama beberapa pengikutnya dibawa ke Semarang lalu ke Batavia, hingga akhirnya diasingkan ke Sri Lanka. Sumber riwayat Semarang menyebutkan makam atau petilasan Sunan Kuning berada di bagian barat kota Semarang, di atas Bukit Kalibanteng Kulon, Semarang Barat, Semarang. Sekitar makam Sunan Kuning itu, sejak paruh kedua dasawarsa 1960-an dijadikan lokalisasi. Nama lokalisasi Sunan Kuning pun lebih populer dibanding nama resmi kawasan resosialisasi Argorejo dan ini terus dikecam banyak kalangan yang mengira sebutan Sunan berhubungan dengan Wali Songo dan penguasa Kasunanan. Kecaman demi kecaman akhirnya berhenti seiring keputusan pemerintah kota Semarang pada tanggal 18 Oktober tahun 2019, menyatakan Sunan Kuning terlarang bagi aktivitas prostitusi. Sunan Kuning akan dikembangkan sebagai kawasan wisata religi dan sejarah. Nah, sudah sampai di akhir video sejarah panjang Sunan Kuning atau Amangkurat V, bagaimana Sobat Receh penjelasannya menambah wawasan bukan? Jangan lupa like, komen dan subscribe ya sobat semua, sampai jumpa di video selanjutnya.